Tahukah kamu bahwa tetragramaton YHWH merujuk ke Tritunggalan Allah? YHWH adalah nama keagungan Allah Israel atau Allah Kristen. Di dalam kitab Tanakh Yahudi atau kitab Perjanjian Lama, ada lebih kurang 6.000 kata YHWH. Dan kita bisa mengerti kata YHWH tersebut merujuk kepada Allah Bapa, firman atau roh Allah berdasarkan teks dan konteks ayat-ayat tersebut. YHWH merujuk ke Allah Bapa. Mazmur 2 ayat 2 TB. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mazmur 2 ayat 7 TB. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Mazmur 22 ayat 8 Tiber 22-9, ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Kata Tuhan dengan huruf kapital, di dalam teks originalnya adalah YHWH. Dari teks dan konteksnya, YHWH atau Tuhan merujuk ke Allah Bapa, dan yang diurapinya merujuk kepada Sang Firman yang berinkarnasi. YHWH merujuk ke Sang Firman. 1 Samuel 3 ayat 21 TB. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Kalau kita baca dari ayat 10, maka kita mengetahui bahwa Tuhan atau YHWH merujuk pada Sang Firman. Mazmur 33 ayat 6 TB. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Dari teks dan konteksnya, YHWH atau Tuhan merujuk ke Sang Firman, YHWH merujuk ke Roh Allah atau Roh Kudus. Hakim-Hakim 3 ayat 10 TB. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Hakim-Hakim 6 ayat 34 TB. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala, dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Hakim-Hakim 11 ayat 29 TB. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasya. Kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Dari teks dan konteksnya, YHWH atau Tuhan merujuk ke roh Allah atau Roh Kudus. Jadi dari penjabaran Alkitab, Alkitablah yang menjelaskannya Tritunggal. Itu bukan rekayasa atau mengada-ada. Begitu pula bapak-bapak gereja bukan merekayasa dan mengada-adakan, tetapi bapak-bapak gereja mengerti apa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Mereka hanya mengistilahkan kealahan kita. Kalau kita baca Alkitab lebih lanjut, maka kita akan temui penjelasan ketritunggalan Allah kita. Yang pertama kali memberitahu kealahan kita adalah Musa. Ulangan 6 ayat 4 TB. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa di dalam original teks memakai kata Ehad atau Ichad. Lawan kata Ehad adalah Yahid. Pengertian Ikhad adalah kesatuan majemuk. Apa yang dimaksud Ikhad merujuk kepada kesatuan yang kompleks, sedangkan Yahid berhubungan dengan kesatuan yang absolut. Contoh dari Ikhad adalah sapu lidi. Sapu lidi adalah kumpulan dari lidi-lidi. Contoh Yahid adalah sebongkah batu yang absolut. Ayat lain yang menyatakan bahwa Allah mempunyai firman dan roa. Yesaya 55 ayat 11 TB, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayat ini paralel dengan ucapan dari Yesus sendiri Yohanes 8 ayat 42 TB. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah.
Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. B. Yehezkiel 39 ayat 29 TB. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat ini paralel dengan ucapan dari Yesus sendiri Yohanes 15 ayat 26 TB. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dari penjelasan ayat-ayat tersebut jelas bahwa Allah Kristen adalah Tritunggal. Sebagai penutup ada ayat menasihati kita, Hosea 4 ayat 6 TB, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. B. Yeremia 4 ayat 22 TB. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. C. 2 Petrus 3 ayat 18 TB. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus